Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya akan update ya beberapa ikan saya. Nah itu ada yang kejar-kejaran teman-teman ya. Itu alhamdulillah berarti tandanya ikan sudah mulai memijah. Nah sebenarnya tadi sudah saya pisah untuk memijah, cuma ini masih kejar-kejaran. Nah, saya rasa juga sudah cukup karena sudah terlalu lama. Nah, untuk updatean daripada telur-telurnya nanti akan di video selanjutnya saya akan upload dan lihat perkembangan daripada burak-burak saya. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada kolam yang ada di sana. Nah, jadi di sini sebenarnya ini kan kolam untuk rancu ya teman-teman ya, karena berhubung kolam yang di sana akan saya renov, karena ini saya rasa masih ada yang perlu diperbaiki, maka nanti akan saya renov, akan saya rubah ukurannya. Nah nanti dilihat aja perkembangannya kayak gimana. Nah untuk ikan-ikan di sana dipindah ke dalam kolam sini. Nah itu masih kejar-kejaran ya. Jadi kalau sudah kayak gini tuh biasanya kejar-kejarannya dia tidak menghasilkan telur, karena memang sudah lama, sudah cukup. Tadi udah mijah, tapi sudah cukup, dirasa cukup gitu. Nah untuk video kali ini kita akan renovasi kolam oranda kita. Nah ini nanti kita akan habiskan dulu ya teman-teman ya. Jadi tetap stay dalam video kali ini teman-teman. Nah gini ya teman-teman ya, kolamnya sudah saya kosongkan ya teman-teman. Jadi ini airnya saya kurangin agar mempermudah daripada renovasi kolam saya, kolam oranda ya. Jadi nanti rencananya akan direnovasi dengan merubah ukurannya ya. Ini ukuran 2 kali 1 meter, panjangnya itu 2 meter, untuk lebarnya itu 1 meter. Nah nanti kita cuma merubah tingginya saja, jadi tetap dengan ukuran yang segini, cuma tingginya kita tambah menjadi 30 cm ya teman-teman ya. Ini tadinya kita menggunakan 25 cm, jadi kita rubah 30 cm. Terus nanti kita kunci atasnya. Kalau ini kan tidak ada kuncinya ya, tidak ada kayu buat kunci biar tidak melar. Nah nanti kita kunci biar nanti posisi kolam itu tidak melar gitu. Jadi nanti rapih gitu ya, kayak kolam di sebelahnya itu, di kolam lele itu kan rapi ya teman-teman ya. Nah di sebelah juga ya, ini rapi lurus. Karena memang ada kuncinya. Nah ini karena memang kolamnya besar kan harus ada kuncinya. Jadi biar tidak melar samping kanan kiri. Nah jadi untuk ini nanti kita akan bongkar semuanya. Habis itu nanti kita rombak gitu ya teman-teman ya. Nah begini teman-teman kondisi kolam saya ketika plastiknya ini dilepas ya teman-teman ya. Ini sebenarnya saya rekamnya itu sore hari, sedangkan yang tadi barusan itu pagi ya. Jadi memang karena ada kesibukan, saya baru merekam lagi di sore hari. Jadi gini posisinya untuk kolam yang akan kita bongkar ya. Karena berhubung ini kayu-kayunya juga sudah pada lapuk, cuma ada beberapa saja mungkin yang masih bagus kayunya, jadi mungkin akan saya pilih-pilih agar tidak boros ya teman-teman ya, jadi tetap hemat dalam pemakaiannya gitu. Nah, kita bongkar dulu ya teman-teman, kita bersihkan dari sisa-sisa kayunya. Nah alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah bersih, sudah tidak ada bekas-bekas lagi ya. Jadi ini penampakan bekas kolam saya ya. Jadi sudah bersih, tidak ada kayu-kayu bekas yang ada di sini.
Jadi nanti kita akan taruh bahan-bahannya di sini untuk saya jelaskan apa aja yang kita butuhkan selama pembuatan kolam plastik ya teman-teman ya. Nah, jadi yang kita butuhkan dalam pembuatan kolam itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kayu reng dengan panjang sekitar 30 cm. Nah, ini digunakan untuk panjang ke atasnya teman-teman ya, untuk ukuran tingginya. Jadi saya menggunakan 30 cm. Sebelumnya saya menggunakan 25 cm, tapi karena dirasa terlalu pendek dan juga tidak bisa leluasa untuk ikan oranda itu berenang, maka saya gunakan yang ukuran 30 cm. Lalu sebelahnya ada kayu reng dengan juga dicampur bambu ya teman-teman ya. Ini panjangnya sekitar 2 meter ya teman-teman ya, panjang 2 meter untuk ukuran panjangnya. Lalu yang sebelah sini, di bawahnya sini ada kayu reng dengan panjang sekitar 1 meter, dimana ini gunanya untuk rangka lebarnya ya teman-teman ya. Nah, rangka lebarnya itu menggunakan 1 meter. Nah, untuk kayu reng yang ukuran 30 cm kita membutuhkan 14 batang kayu ya teman-teman ya. Jadi ini kayu saya potong-potong jadi 14 bagian. Lalu yang di bawahnya ini kayu 2 meter, kayu reng 2 meter dan bambu dengan panjang ukuran 2 meter. Jumlahnya ada 8 buah ya teman-teman ya. Jumlahnya 8 batang. Nah, ini digunakan untuk rangka panjangnya. Sedangkan yang ini adalah rangka lebar dengan panjang 1 meter dengan jumlah batang 8 batang ya teman-teman ya. Nah, ini nanti dijadikan sebagai rangkanya. Lalu bahan-bahan yang lain adalah paku reng, kabel tis, palu, paku pinus. Untuk pembuatan awal kita buat rangka untuk kolam, ya ini kita pasang yang lebar dulu teman-teman. Nah, kita bentuk. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian lebar ini 1 meter, kita bikin rangka 4 baris ya teman-teman ya, 4 reng dengan tingginya itu kita menggunakan 3 batang kayu. Nah, ini kita pasang 2. Lalu selanjutnya ada panjang. Nah, ini 2 meter ya teman-teman ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi rangka ini sama dengan menggunakan 4 batang kayu. Lalu di sampingnya untuk bagian tingginya kita pasang 4 batang kayu juga ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mulai merangkai dari semuanya ya, panjang lebarnya kita rangkai dan kita eratkan antara satu rangka dengan rangka yang lain itu dengan kabel tis ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kabel tis itu opsional, jadi teman-teman bisa menggunakan kawat ataupun tali ya teman-teman ya. Tapi kalau tali saya tidak sarankan karena tali itu terkadang lebih cepat keropos. Mungkin teman-teman lebih tahu ya teman-teman yang mana yang lebih bagus. Nah, ini tentunya juga saya pasang penguatnya ya, penguatnya kuncinya agar kolamnya itu tidak gampang meler ya teman-teman. Nah, ini kunci untuk di bagian dasarnya. Nah, dasar ini juga aman buat kolam supaya tidak meler, karena yang kita buat ini kolamnya tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini ada kesalahan panjang juga, ini saya potong ya teman-teman ya. Nah, ini kita kasih yang namanya daun-daun supaya permukaannya itu rata. Yang penting dalam pembuatan kolam plastik itu yang bawah itu rata ya teman-teman ya, jangan sampai tinggi sebelah ataupun ada yang bagian yang lancip.
Nah ini selanjutnya ini saya agak siang-siang ya teman-teman ya. Untuk membuatnya saya lapisi dengan kardus supaya lebih rata lagi, dan penahannya itu menggunakan rumput. Nah ini setelahnya kita akan pasang yang namanya plastik ya teman. Ini saya menggunakan plastik mulsa dengan ukuran 2,5 kali 3 meter, yang tentunya ini buat dasar daripada pembuatan kolam plastik ya. Jadi harus ini plastik ini, karena kalau nggak pakai plastik ya jelasnya kolamnya nggak jadi ya teman-teman ya. Nah ini saya isi air dulu agar mempermudah pembuatannya. Jadi yang di bawah itu biar rata dulu ya teman-teman ya. Plastik yang di bawah itu rata, maka saya isi air dulu biar mempermudah. Nah ini lalu setelahnya kita kunci ya teman-teman ya, kunci pinggir-pinggirnya dengan paku pinus, dan juga kunci bagian atasnya dengan kayu reng yang baru ya teman-teman ya. Nah sama juga berguna untuk tidak membuat kolam itu melar ke kanan dan ke kiri. Jadi insya Allah dengan kunci seperti ini kolam akan tidak melar, dan ketinggiannya akan tetap sama ya, akan tetap sama 30 cm. Jadi tidak melar. Kalau melar nanti biasanya ketinggiannya berkurang. Lalu di pinggir-pinggir tidak lupa diberikan kunci. Nah jadi begini teman-teman untuk kolamnya ya, untuk kolam ikan kopi ini saya ngerjainnya hampir berapa hari ya, pokoknya lebih dari 1 hari, karena memang saya ada kerjaan ya teman-teman ya, jadi nggak bisa diselesaikan secara langsung 1 hari. Jadi kalau mungkin teman-teman punya waktu luang, insya Allah bisa untuk diselesaikan dalam 1 hari. Ini saya lagi ngisi air, nanti setelah dikasih air sekiranya ya paling ditunggu 1 jam atau 2 jam baru kita isi air. Akan lebih bagus lagi airnya kita endapkan sampai sehari semalam ya teman-teman ya, karena akan lebih baik ketika air itu diendapkan supaya kandungan apapun yang ada di dalam air tersebut bisa mengendap di bawah ataupun bisa terurai. Oke teman-teman ya, kalau memang saya ini hanya 1 jam atau 2 jam saya isi air, karena memang airnya alhamdulillah bagus ya teman-teman ya. Ini karena airnya asli dari gunung atau kita ngambilnya dari sungai, lalu kita salurkan ke dalam selang itu dan nyampe ke tempat saya ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sekitar 1 atau 2 jam kemudian ya teman-teman ya sampai redup. Alhamdulillah teman-teman, kolamnya sudah jadi dan sudah saya isikan ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini ikannya juga pada senang-senang ya. Jadi pada intinya kolam ini itu lebih dalam daripada kolam sebelumnya, dan alhamdulillah ikan-ikan juga pada suka ya teman-teman ya. Terlihat ini sudah terbiasa dengan kolam barunya. Alhamdulillah pengerjaan sudah selesai. Berarti gitu ya teman-teman ya untuk pembuatan kolam plastik, kolam untuk ikan kesayangan kita ya teman-teman ya. Jadi untuk yang mau belajar silahkan bisa ini, atau mungkin teman-teman ada yang merasa kurang dari kolam yang saya buat ini, ala kadarnya ini, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya dapat bersemangat untuk membuat konten-konten seputar hobi ikan mas kopi. Jadi begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.